kalau kita di hadapan Allah itu memang harusnya iman secara sebenar-benarnya iman. Satu di antara ciri iman sebenar-benarnya iman itu ya merasakan hadirnya Allah. Bahwa Allah itu alim, al-latif, al-khabir, maha teliti, maha melihat, maha mengetahui, al-basir. Fungsinya itu apa? Fungsinya itu adalah membuat kita kemudian hidup itu tidak merasa sendiri. Itu ya. Tidak merasa kita seolah-olah nggak ada yang ngawasi. Itu toh yang membuat kemudian kita itu berbuat keliru, berbuat dosa. Itu kan. Karena nggak merasa diawasi Allah. Nggak merasa diawasi Allah. Kita bohong, kita mengatakan apa yang tidak sesuai kenyataan, dan seterusnya. Itu kan karena kita merasa Allah nggak tahu. Atau bahkan merasa nggak ada Allah. Itulah kenapa di SPMA diajak untuk mengenal Allah secara mendekat dan mendasar itu arahnya ke sana. Ya. Bahwa kita diminta untuk merasakan seperti ikan di dalam air, kemanapun ikan berenang, dia diliputi, digenangi oleh air. Kita pun kemanapun siaman waktu dan wa'ana junubihim, duduk berdiri berbaring itu selalu diliputi, digenangi oleh Allah. Itu arahnya itu selain untuk dalam tanda kutip menularkan sifat kasih Allah kepada kita, juga untuk membuat kita merasa selalu diawasi. Sehingga kalimat-kalimat bohong itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena itu tadi, kita nyatakan atau kita sembunyikan, Allah itu tahu. Asiru qawlakum awi jaharubi. Rahasiakan atau kamu nyatakan, itu Allah innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu isi hati kita. Apalagi Allah juga sudah memproklamirkan, mendeklarasikan bahwa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat kepada manusia daripada urat leher. Nah, kalau urat leher di dalam tubuh manusia saja Allah lebih dekat, berarti kan kedekatan Allah itu tidak persoalan jasad ya, tapi persoalan meliputi segala zat. Makanya Allah itu tidak dibatasi oleh ruang, masa, dan waktu. Allah adalah al-awwal wal akhir, yang awal dan yang akhir. Allah adalah al-zahir wal batin, yang maha zahir dan yang maha batin. Maka tidak ada benda, tidak ada material yang tidak ada Allah di sana. Jadi kalau kemudian ada tafsir atau pemahaman yang mengatakan Allah di atas, Allah duduk di singgasana, lah ini yang mengkerdilkan Allah. Allah kok duduk di mana? Misalnya ya, Nabi itu sering bersabda gini ketika mau menyampaikan firman Allah atau menyampaikan wejangan gitu. Walladzi nafsi biyadihi gitu. Sumpahnya begitu. Walladzi nafsi biyadihi. Dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Tulisannya biyadihi. Lah, yadullah itu gimana? Tangan Allah itu seperti apa? Berapa? Jari-jarinya berapa? Kan tidak bisa kita bayangkan begitu. Karena laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un itu Allah tidak menyerupai apapun. Mukhallafatun lil hawaditsi. Juga Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk, beda. Ketika Allah berfirman atau yadullah, tangan Allah itu bukan berarti tangan dalam arti tangan seperti gambaran manusia. Tangan adalah kekuasaan. Demikian pula kursi. Tangan itu power, kekuatan ya.
Demikian pula kursi, misalnya kita di ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, dan kursinya Allah, wasi'a luasnya kursiyuhu itu as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Nah, kalau kita bayangkan misalnya kursinya Allah, nah itu kursinya Allah terbuat dari apa? Rotan, kayu, jati, marmer, sofa, atau apa? Atau kayak singgasananya Ratu Elizabeth atau gimana? Kan nggak bisa dan nggak boleh kita membayangkan begitu itu. Gitu ya. Jadi kami sangat tidak setuju kalau Allah dikatakan duduk. Meskipun Allah berfirman sendiri, Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Ada yang menyatakan al-arsy itu dipikir singgasana dengan bayangan seperti raja di raja. Lah kalau Allah begitu kan ya kerdil sekali kalau Allah kemudian duduk di satu tempat. Padahal Allah tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Setiap benda di bumi itu tersusun materialnya itu oleh massa. Massa benda itu atom yang terdiri dari proton, neutron, dan inti atom. Proton, neutron, dan inti atom, setiap benda itu memiliki kerenggangan massa yang berbeda. Semakin padat benda itu, maka kerapatannya semakin rapat. Semakin renggang, ya semakin renggang. Nah, setiap benda serapat apapun, bahkan batu sekalipun, itu masih ada celah di antara atom-atom yang menyusun partikel massanya. Nah, apakah Allah di sana? Enggak, justru Allah berada dalam inti atom itu. Bagi Allah enggak ada itu benda itu. Ya, jadi makanya kalau kita melihat ke sana, maka wa asirru qaulakum awijaharu bi, jangankan cuma perkataan kita yang kita sembunyikan dalam hati atau masih berada dalam pikiran kita, ya, apa yang ada setiap daun yang jatuh di bumi ini, itu Allah tahu semua. Coba sekarang bayangkan aja, di sekitar kita itu ada berapa pohon, dan setiap hari ada berapa daun yang jatuh di setiap kita. Lah, belum lagi di hutan, belum lagi di tempat lain. Berapa triliun daun jatuh tiap hari. Itu setiap daun yang jatuh itu Allah tahu. Setiap pergerakan semut yang ada di Australia maupun di Indonesia, itu Allah tahu pergerakannya, dan mulutnya Allah yang memberi rizki. Gitu loh. Dan setiap drama persoalan manusia, Allah juga yang menulis skrip dan skenarionya. Jadi seseorang yang sekarang lagi sedih, seseorang yang sekarang mau nikahan, seseorang sekarang yang nggak dapat jodoh, seseorang yang pengen kawin tapi belum waktunya, seseorang yang rugi, itu semuanya Allah tahu prosesnya itu. Padahal ada 7 miliar manusia di muka bumi. Karena itu ketika kita memahami innahu alimum bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati, itu harus kita maknai lebih luas, expanded. Itu Allah mengetahui segalanya. Itu baru di bumi. Baru di bumi, di planet bumi. Padahal makhluk-makhluk lain, ya, yang ada di planet-planet lain, di gugusan galaksi yang lain, itu ya wallah alam seperti apa. Gitu loh. Jadi hati kita itu Allah tahu apa yang ada di dalamnya. Makanya jangan pernah bohong. Ya, jangan bohong. Sudahlah. Satu di antara ciri munafik itu adalah pembohong. Apa? Idza hadasa kadzdzaba. Ketika berkata-kata dia dusta. Sementara ciri utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu al-amin, terpercaya, tidak pernah bohong, amanah. Nah, sampean dan saya kalau mau ngikuti Rasulullah ya harus begitu. Ayolah,
mulai belajar jujur ya. Awal mungkin jujur itu pahit, tapi sampean enak nanti. Karena kalau sampean sekali bohong, sampean akan besok lagi mencari kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang lama. Selalu begitu. Sehingga hidup sampean itu dalam kebohongan terus palsu. Dalam kepalsuan. Nah, yuk kita bohong. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Meskipun kalau ditanya sama istri, Pak, saya pakai jilbab ini cantik enggak? Wis jawaban cantik aja wis. Bos, itu nanti bisa perang broto ya udah itu kalau sama bilang jelek itu udah. Itu kadang dikit-dikit bohong enggak apa-apa kalau kayak gitu. Karena katanya istri itu lebih senang dibohongi, kata orang sih, tapi kalau saya enggak. Ya kan? Bohong itu hanya boleh dalam satu dua hal ya. Yang pertama adalah dalam peperangan. Ketika membohongi musuh. Ya. Membohongi musuh. Misalnya kita sebenarnya sedang mau jalan ke barat. Tapi kita hanya kirim satu unit kecil ke barat supaya mereka terkecoh. Padahal kita sebenarnya mau ke timur. Atau misalnya sampean berdiri di satu tempat lalu ada pasukan sampean lari lewat depan sampean. Kemudian ada pasukan musuh yang ngejar. Terus tanya sama sampean, tadi kamu lihat ada tentara lewat sini? Maka sampean jawab, sejak saya berdiri tadi, di sini saya tidak melihat orang lewat. Tapi sampean geser dulu. Jadi geser dari tempat berdiri sampean dulu. Lalu sampean bilang, sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat orang. Artinya kan tadi sampean melihat orangnya kan pas duduk di titik pertama tadi. Begitu geser 2 langkah kan memang udah belum lihat orang. Nah, bohong kepada musuh seperti itu yang boleh. Untuk menyelamatkan pasukan kita. Tapi kalau kita bohong untuk sesuatu yang sifatnya bukan musuh, bukan apa, enggak boleh ya. Enggak boleh. Ini ada kelompok yang mungkin Syiah atau apa itu yang membolehkan berbohong karena menganggap semua di luar Syiah itu musuh misalnya. Tidak begitu konsepnya ya. Karena Allah tahu apa yang ada dalam isi hati. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Sesungguhnya kalau kamu tidak tahu, Allah Maha tahu. Kamu masa nggak tahu bahwa Allah yang menciptakan semuanya ini dan maha halus ilmunya dan maha teliti banget. Ya, tadi saya sampaikan. Ini di antara dulur-dulur ini siapa yang di rambutnya masih ada kutu. Kutu rambut, ada. Ada yang punya kutu? Kutu, dulu saya kecil itu, waduh rambut saya lebat, kutunya banyak. Tapi paling jengkel kalau diseriti itu. Tahu diseriti ya? Serit itu loh, diambil kutunya itu, dipetani, itu paling jengkel. Padahal enak loh sebenarnya. Tapi karena itu aktivitas yang mengganggu main-main saya. Kecil dulu, wah nggak mau deh. Nah coba kita lihat, kutu itu loh dulu. Mencari makan kok di atas kepala kita itu makannya apa? Makannya apa? Apa yang dimakan dia? Oh itu bukan kok nyerap darah, bukan loh ya. Jadi apa yang dimakan coba? Allah ngasih rizki terhadap Pak RT, kepala desa, yang ada di kepala zaman itu kan kutu kan banyak tuh. Apalagi yang kutunya zaman banyak sedesa itu kan berarti ada RT-nya, ada kepala desanya itu. Itu semua dapat rizki dari Allah. Mungkin di situ ya ada yang pedagang mobil segala macam. Ada guru, Kecoa. ada gimana Mas Ayu? Kecoa nih gue. Enggak, di situ juga ada kutu yang bagian apa betulin garbarata di bandara ada. Macam-macam lah pokoknya pekerjaannya itu. Lah kita masa nggak berpikir betapa Allah Maha teliti. Lu kutu yang segitu loh. Sama bisa bayangkan nggak kutu segitu kalau lagi melungket gitu mana?
Lebih kecil lagi ya, lebih kecil lagi. Ada yang namanya merutu, ya. Merutu atau semut yang paling kecil, semut pudak istilah kalau Jawa itu. Tengu, tengu itu, Semut krisik. Kayak semut pudak nih, gue sekualit yang cuwilik. Kayak semut pudak. Semut pudak itu semut yang paling kecil. Bahkan kalau kita ngelihat aja, kalau nggak ini nggak kelihatan. Coba bayangkan kalau semut pudak itu nggaruk punggungnya gimana? Iya kan? Semut pudak itu kalau gelegean denger nggak sama? Kalau bersendawa. Lah itu, semut pudak itu loh, Allah. Pertama, how to make it. Bagaimana menciptakannya, bagaimana membuatnya. Terus coba bayangkan anatomi tubuhnya seperti apa. Terus coba bayangkan Allah loh jatah rizki mereka itu kayak gimana. Iya. Saya itu kalau habis sahur saya itulah pakai madu ya. Pakai madu. Madu 1-2 sendok gitu. Tapi setelah itu dimarahin sama istri kadang. Kecer kabeh. Celetoh kabeh. Kenapa? Karena saya sengaja menjatuhkan beberapa 1 sendok kadang di ujung tembok gitu untuk semut-semut itu. Ratusan semut kayaknya seneng banget gitu. Lah hanya 1 sendok kita membahagiakan begitu ribuan semut loh. Kadang dimarahin sama istri itu. Tapi ya sudah, karena dia yang cemot-cemot yang bersihin katanya. Sudah jangan dibersihin, nanti habis sendiri oleh semut itu. Betapa Allah, coba kalau kita pernah ya, dulur ini cerita ya. Betapa Allah itu maha segalanya. Makanya di sini disebut huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu tempat yang mudah dihuni. Ini Budia orang Tabanan, orang Jawa lah. Lalu sekarang di Perth, Australia. Loh, kan itu buminya Allah juga. Itu dulu bukan milik orang kulit putih, dulu milik suku aborigin kulit hitam. Gitu. Lalu orang-orang Inggris yang kemudian menduduki itu. Lah orang itu berarti kan menganggap bumi Allah ini luas, mudah untuk dihuni. Lalu kemudian orang-orang Indonesia juga ke sana, orang-orang dari Cina juga ke sana. Demikian pula Indonesia ini. Indonesia ini kan suku aslinya memang Jawa, Nusantara ini. Sekarang kan enggak. Sekarang ya ada orang Cina, ada orang India, ada orang Arab. Ya kan? Nah, sampean yang kemudian sempit di satu kota yang buka, coba toh ke Kalimantan, coba toh ke Sumatera. Luas seluas-luasnya, lari kencang-kencangmu, teriak sepuas-puasmu sana. Ke Rantau Makmur sana. Banjir semua. Ya. Jadi luas bumi Allah ini. Makanya di situ famsyu fi manakibiha. Maka berjalanlah kalian ke segala penjurunya. Luas. Biar pikiran kita itu enggak jutek gitu loh. Jumut, kemudian wakulu mirizqihi, dan makanlah dari rezekinya Allah. Ya, saya sering memberikan gambaran di situ. Ambillah semut di Jambi. Lalu masukkan ke botol aqua kan. Kemudian tutup, lalu kamu naik pesawat terbang ke Papua. Lalu turun, lalu lepaskan semut itu. Dia kira-kira bisa cari makan, cari rezeki enggak? Hah? Bisa enggak? Bisa. Langsung enggak takut. Lah ini namanya Suudi dan sebagainya ini. Kok begitu misalnya disuruh terbang tugas ke Papua, kok takut enggak kasih makan itu loh. Takut nggak berani dapat kerja ini kenapa kok kalah sama semut? Semut itu kira-kira volume otaknya seberapa ya? Volume otaknya seberapa? Semut itu ada yang sarjana? Nggak ada. Nggak sampean yang sarjana ekonomi, fakultas manajemen, fakultas pendidikan jadi maklar mobil. Nah ini satu hal yang harus kita sudah diam dulu. Yang kerasa diam dulu. Jadi ini yang maksudnya Allah famsyu fi manakibiha wa kulu mirizqihi. Ya itulah tadi malam ada
dua orang kakak adik. Dia sebatang kara di Bali ini. Dulu lonta-lonta gitu ya. Kemudian sempat kita tampung, kita rawat di SPMA Bali. Kemudian Mbak Yunya itu, yes, pokoknya ceritanya, kisah mereka itu sangat memilukan lah. Segala macam persoalan sudah pernah mendera mereka. Kemudian akhirnya si Mbak Yunya ini coba bangkit. Ya, kita kasih modal untuk dia Gojek waktu itu, Gojek tapi GoFood saja. Sehingga butuh modal untuk di motor. Luar biasa, kita berikan pinjaman modal begitu, kemudian akhirnya laris Gojeknya, tapi setelah itu kemudian dia bisa mengirimi orang tuanya, segala macam. Terus akhirnya sekarang bangkit lagi, mencoba untuk bisnis kue dari rumahan dengan orang lain juga. Alhamdulillah sekarang bangkit. Sehingga bisa narik adiknya, bisa nyekolahnya segala macam. Senang gitu mendengarnya itu. Betapa rezeki Allah itu sangat luas dan ada di mana-mana. Asalkan kita itu benar-benar manjat wajah. Siapa yang sungguh-sungguh itu. Nah, saya senang mendengar kayak gitu. Mendengar orang-orang yang menurut saya bersungguh-sungguh melihat bahwa rezeki Allah itu dimanapun. Jangan gengsi. Jangan sok-sokan. Kan yang mahal itu gaya hidup, bukan biaya hidup. Gus, minyak goreng mahal. Ya sudah, kasih tetes. Saya ini jualan, Gus. Ya sudah, kalau dinaikkan dikit. Gitu loh. Ya kan? Orang juga pada mengerti sekarang gitu. Maka di sini wa ilaihin nusyur, karena apa? Inti dari perjalanan hidup kita itu bukan makan, bukan rezeki, tapi kita akan kembali kepada Allah. Apa? Kembali kepada. Jadi sampai mulai dari kecil sampai gede, lalu berhasil mati. Saya ulangi, berhasil mati. Sukses mati. Berarti kalau sudah sukses mati, kan berarti sudah sukses menjalani babak peran sampean. Kalau sebuah panggung kehidupan ini misalnya ibaratkan sebuah panggung drama gitu ya. Lalu, ayo, peran Werkudara, maju. Nah, di panggung itu kemudian memerankan diri sebagai ini mobil paling bagus, siapa yang mencari mobil berkualitas hubungi 08 bla 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 bla. Nah, itu kan panggungnya di situ. Cakilnya Pak Wahyu, guys. Ya. Kemudian setelah itu barengan ada Arjuna Menek Klopo, namanya Wahyu Utomo. Naik lagi. Kemudian nanti suatu saat juga meninggal lagi. Bapak-bapak ini semuanya kan kita jalani. Di antara peran itu adalah cari rezeki, cari makan. Pada intinya nanti kemudian setelah selesai bapak itu ya kita semua dimasukkan kotak. Nah, kayak wayang gitu. Setelah blong sampai ya ada yang berantem, ada yang berperan sebagai punakawan yang lucu dan sebagainya. Tapi kan ujungnya nanti itu dimasukkan kotak. Kalau kita dimasukkan apa? Kuburan. Kotak kita ya itu wes. Mau peran sampean sebagai jenderal, kemarin sore saya dapat tamu jenderal. Seorang jenderal Kopassus, komando pasukan khusus. Dia pernah jadi ADC Panglima TNI, dia pernah ngasisteni Vladimir Putin, Presiden Rusia. Ya, pernah juga escort Wapres ketika di White House ketemu Obama, dan pokoknya jenderal beneran lah. Nah, jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, sampai Panglima, sampai Presiden, sampai Sekjen PBB, Raja Inggris sekalipun lah, ujungnya, ya tahu Pangeran Philip, ujungnya Ratu Inggris kan dia mati juga, dimasukkan kotak juga, ya kan? Dimasukkan kotak juga. Dan sampean juga akan dimasukkan kotak juga. Sudah. Ini yang disebut wa ilaihin nusyur, dan nanti semua akan dibangkitkan, ditanyai. Dulu gimana kamu ketika memerankan peran ini dalam panggung kehidupan? Nah, apakah sudah sesuai dengan aturanku? Pertanyaannya Allah begitu.
Ya dulu ya. Jadi apapun peran kehidupan kita, ayo merasakan bahwa Allah mengawasi, menuntun kita. Persoalan rezeki, lagi-lagi ikuti ini. Alladzi ja'ala lakumul ardha zalulan. Sebenarnya Allah membuat bumi itu agar mudah engkau jelajahi. Maka famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah, bertebaranlah ke muka bumi. Nah ini dulu-dulu saya juga lagi ada tamu dari Rantau Makmur Jambi. Rantau Makmur ya? Di Rantau Makmur Jambi. Ada rombongan lagi ke Bali ini. Berapa? 16 apa 18 orang? 19 orang ya. Seorang ini juga dulu orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa yang kemudian karena di Jawa ekonomi kurang menjanjikan ya kan. Sawah juga sempit, akhirnya ikut transmigrasi. Waktu itu Pak Guru juga sering memberangkatkan transmigrasi ke Kalimantan, kemana segala macam. Nah, ada juga yang transmigrasi secara mandiri, ya kan? Tapi secara mandiri juga di sana ya kemudian bisa beli dengan kerja keras, mereka akhirnya bisa beli sawah, bisa beli rumah, makmur lah intinya. Itu jadi jangan terlalu, wah saya tanah kelahiran saya, tapi kan tanah kelahiran. Bisa jadi rizkimu bukan di tanah kelahiranmu, toh. Itu. Jadi pertebaranlah di muka bumi ya. Famshu fi manakibiha. Lalu wakulu min rizqihi. Dan kemudian makanlah rizki Allah di sana yang halalan thayyibah. Jadi jangan takut untuk berkelana. Terutama laki-laki itu harus berkelana lah. Ya, harus merantau. Ya, kamu juga ya. Mondok nanti. Nah, itu harus berkelana kamu. Harus pisah sama bapakmu. Enggak jelas. Harus pisah. Ya. Biar kuat. Jadi laki-laki itu memang harus terima tantangan. Nanti karena kamu akan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kamu yang bertanggung jawab terhadap istrimu, anakmu, dan semuanya. Kita semua ya. Ini saya lagi ngomongi santri di depan saya ini yang masih mau nyantri. Saya dorong untuk merantau biar enggak jadi anak. Memang comfort zone itu bahaya. Maka zona nyaman itu bahaya. Makanya saya bersyukur juga punya TPU-TPU yang diberangkatkan kemanapun selalu siap. Artinya enggak takut makan, enggak takut enggak dapat rezeki. Karena bumi Allah dimanapun bertempat, ya di situ rumah saya. Gitu, ya. Jadi harusnya sama itu kayak kura-kura itu. Ya kemanapun rumahnya dibawa. Itu akhirnya enak. Jadi dimanapun itu rumah Allah. Ya, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Gus. Ya, monggo. Ini mau menanyakan tentang sholat Gus. Bagaimana dengan orang yang dengan sengaja menunda-nunda sholatnya? Salah satu contoh, kalau kita plesir atau refreshing ke tempat wisata, ke Bedugul atau Basanur, kita lagi santai-santai di sana, pas tiba waktunya sholat, karena sedang asik bermain, mandi-mandi, itu dengan sengaja dilewatkan begitu saja, nanti dikodok aja asarnya begitu, atau mohon maaf, bagi yang hobi mancing atau catur itu kan banyak menghabiskan waktu Gus, sehingga waktu sholat terlewat begitu saja dengan pemikirannya mau saya kodok aja gitu. Itu gimana Gus hukumnya kalau begitu Gus? Jadi gini ya, hukum awal kita boleh menjamak sholat itu kan hukum awalnya memang untuk ala safarin, ala marid. Jadi bagi orang yang safar atau bagi orang yang apa? Yang sakit misalnya. Ya, jadi ghairu mukimin, makanya selain yang mukim itu boleh menjamak sholat. Ya, tetapi kemudian kalau kita artikan begitu saja, maka rekreasi kan juga musafir. Apakah mereka kemudian juga boleh menjamak atau mengqashar sholat semaunya? Sebenarnya kalau melihat hukum awal, ya mereka boleh karena mereka termasuk musafir. Ya.
musafir. Dari sisi lahir begitu ya mereka musafir ya boleh saja. Memang boleh karena dia termasuk musafir. Apalagi rekreasi itu kan tidak dosa ya. Artinya bukan sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang haram. Menjamak sholat boleh gitu. Tetapi menunda-nunda waktu sholat itu tidak boleh. Baik musafir maupun mukimin. Gitu. Kalau diartikan menunda-nunda waktu sholat itu sampai kemudian waktu sholatnya terlewatkan gitu. Misalnya duhur tadi belum. Karena main-main sampai nanti aja tunggu asar di jamak sekalian, jamak takhir misalnya. Kemudian sampai asar, tapi sampai asar dilewo-lewo, akhirnya sampai asar pun terlewatkan gitu. Nah ini yang namanya menunda-nunda sholat. Dia masuk dalam konsep alladzina hum yuraun, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang apa? Lalai dalam sholatnya. Baik lalai tentang waktu, kan sholat itu kitaban apa? Mauquta. Sholat yang baik juga ala waktiha, di waktunya. Gitu. Meskipun ala waktiha itu juga dimaknai dua ya. Jadi jangan terlalu kolot juga. Ada yang kolotnya itu begitu, Allahu Akbar, 5 menit setelah azan harus qomat. Nah ini juga kolot jumut. Enggak boleh begitu juga. Sampean misalnya ya, sini masjid. Ada orang yang jarak dengan masjid itu 8 kilo. Ya toh? 5 kilo. Dia juga pengen ikut jamaah. Hanya karena sampean dekat masjid terus begitu qomat karena kolotnya sampean mengartikan ala waktiha itu harus sholat langsung takbir. Ya enggak ada orang jamaah. Gitu loh. Kita juga harus kemudian memberikan jeda. Kenapa? Karena ala waktiha tafsir yang kedua adalah selama rentang waktunya. Maksudnya apa misalnya zuhur itu taruhlah mulai jam 12:04 kalau di Bali ya. Kalau di Jawa mungkin jam berapa? Setengah 12 gitu ya. Begitu setengah 12, zuhur itu sampai kapan? Ini sampai asar kan gitu. Maka sebelum asar itu mulai dari waktu zuhur adzan sampai sebelum asar itu berarti masih masuk waktu zuhur, masih masa ala waktiha. Tetapi memang afdolnya itu menyegerakan. Ya, menyegerakan. Begitu ada azan segeralah. Ya, segeralah berangkat menuju panggilan azan. Itu memang perintahnya begitu. Gitu. Tetapi bagi orang-orang yang memang mungkin dia sedang merawat anak, dia sedang kerja di sawah, ya tahu, apalagi kerja di sawah atau kerja di pabrik, kemudian dengar azan Allahu Akbar, kan dia juga harus melepaskan kerjaannya, lalu ganti baju, kemudian wudhu, lalu menuju tempat sholat, ya tahu. Itu kan minimal butuh 10-15 menit. Lalu sampean karena sok-sokan di dalam takbir aja ya kasihan dia gitu. Sehingga kembali ke pertanyaan tadi, kalau sekedar rekreasi kemudian sampai menunda-nunda apalagi mancing lewat itu masuk alladzina hum an sholatihim sahun. Jangan ya, jangan. Kecuali kalau sampean misalnya kayak kita ada pelatihan atau peningkatan kekompakan jamaah dengan cara kita dikemas dalam bentuk kayak rekreasi gitu ya. Kemudian kita memanfaatkan rukhsah dalam hal jamak dan qashar, asalkan tetap pada waktunya. Misalnya kalau jamak takdim, maka begitu azan, ayo kita sholat dulu, kita jamak takdim. Nah itu masih bisa. Atau nanti karena dalam masih materi, ingat ya, dalam keadaan musafir, kemudian nanti sudah kita jamak takhir aja biar sekalian kotor, nanti sekalian mandi. Begitu waktunya asar, ya langsung. Gitu. Jangan ditunda-tunda lagi sehingga sampai terlewat sholatnya. Itu boleh ya. Jadi intinya jangan sampai kemudian hanya karena malas atau hanya karena tidak ingin bertemu Allah dalam sholat, lalu kemudian menunda-nunda waktu sholat. Itu aja ya. Jadi bagaimana kita lebih bijaksana dalam hal. Saya rasa itu dulu. Matur suwun. Oke, kajian kita pada pagi hari ini. Ada lagi? Izin guys. Tadi Pak Yan, apa Pak Yan? Assalamualaikum, mohon izin Gus.
Ya, gimana Pak Yan? Terkait keberadaan Allah itu kan tidak memerlukan ruang dan waktu. Betul. Karena ruang dan waktu itu sendiri adalah makhluk, gitu, Gus. Iya. Nah, terkait dengan kebiasaan, Gus. Kebiasaan, ya mungkin kita lah, termasuk saya. Terkadang kalau menyebutkan Allah itu tetap menuju ke tempat gitu. Seperti misalnya begini. Ya kita pasrah aja sama yang di atas itu. Itu seolah-olah menjadi sebuah kebiasaan gitu. Padahal itu atas itu menunjukkan tempat itu. Dan kayaknya kalau saya bilang, padahal Allah itu kan mau di atas, di samping, di bawah juga kan. Allah ada meliputi, menggenangi seperti yang Gus bilang. Kalau misalnya saya coba bicara gini, kita pasrah sama yang di samping gitu. Kebetulan yang duduk di samping misalnya istri gitu. Maka persepsi orang itu, oh dia itu takut sama istri, pasrah sama istri. Padahal yang saya maksud itu pasrah sama Allah. Karena di samping juga ya ada Allah gitu loh. Jadi apakah perkataan kita pasrah yang di atas itu harus diluruskan gitu, Gus? Karena atas itu sendiri kan menunjukkan tempat itu. Dan itu sudah merupakan kebiasaan gitu. Apakah itu harus seperti dirubah atau direvisi atau dikasih tahu orang yang berkata seperti itu, Gus? Makasih, Gus. Mohon pencerahannya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu sewenang kalau Pak Yan tanya itu. Jadi jangan kalau ngomong terserah yang di samping gitu ya. Karena kalau di samping saya tukang beca atau tukang sapu atau malah kemudian pelawak gitu kan repot ya. Jadi dan yang bilang tergantung yang di atas itu pun ada salahnya, ada benarnya. Yang salah ya kita luruskan, jangan begitu lagi. Tapi kalau ada benarnya juga ada benarnya. Sebenarnya orang bilang di atas itu sama dengan seperti ini. Sampean misalnya seorang pegawai, entah itu swasta atau pegawai negeri, kemudian dikomplain oleh klien atau masyarakat. Gimana sih peraturan begini. Saya ini hanya menjalankan tugas loh Pak. Saya ini apa perintah yang di atas. Kan gitu. Nah padahal yang di atas itu bisa jadi kantornya ya di sebelah aja. Karena di situ kantornya bupati atau kantornya gubernur ya toh, atau kantornya presiden atau kantornya DPR yang bikin peraturan, tapi bilangnya di atas, padahal ya di sampingnya aja. Maka di atas ini maksudnya apa? Kekuasaan yang lebih tinggi. Nah itu. Nah maka harusnya para artis ketika ditanya kapan kawin, wah ini tergantung yang di atas. Harusnya dia nggak sambil nunjuk ke atas gitu. Karena apa? Nunjuk itu menunjukkan tempat itu. Maka ketika dia ngomong gitu, yang di atas itu maksudnya yang berkuasa. Dan harusnya memang diganti. Perkataan seperti itu kurang pas ya. Jadi daripada nanti multi tafsir, benar kata Pak Yan tadi, baiknya memang dikoreksi. Saya dalam beberapa tausiah tentang TPB dalam konteks ini, memang saya jangan kayak para artis yang kemudian ditanya gimana tentang apa, oh semua tergantung yang di atas sambil nunjuk tangannya ke atas, jangan ya. Ayo kita rubah. Kenapa? Karena Allah tidak di samping, tidak di atas, tidak di bawah. Saya sering memberikan satu analogi, bumi ini bulat. Bulat seperti ini ya, bulat seperti ini. Nah, bulat seperti ini, kita ada di sebelah sini nih. Orang Amerika sebelah sini, orang Australia sebelah sini, bulat. Bagi dia karena berdirinya ke sini, ya toh, maka atas di sini toh. Iya toh? Nah, bagi dia atas kan di sini. Maka bagi orang Amerika, atasnya kita adalah bawahnya dia. Sementara atasnya orang Amerika, arahnya kan bawah kita. Iya toh? Kita sendiri saja, atas dan bawah itu subjektif banget. Iya toh? Belum lagi kalau dilihat dari planet lain, maka atas bawah juga sangat subjektif. Sehingga kalau kemudian mengatakan Allah di arsy atas sana, lah kalau orang di planet lain kan juga berhak mengatakan atas sana. Lah di mana berarti arsy-nya Allah kan gitu. Nah itu menjadi unlogic
atau tidak logis kalau ada yang kemudian umat Islam mengatakan Allah di atas dengan menunjuk ke atas seperti ada tempat di atas. Nah ini, jadi kita gimana? Ayo kita revisi. Karena apa? Nanti kalau nanti ngomong di atas, lama-lama juga ada di samping. Allah ada di bawah, gitu juga kan repot. Apalagi kalau di samping, sekarang di sampingnya Pak Yan siapa? Gitu ya. Jadi memang perlu direvisi karena itu tadi logikanya jika kita di sini atas katanya di sana. Jadi yang Amerika di sini atasnya di sana, berarti kan di sana bawahnya kita. Berarti kan subjektif sekali, relatif atas bawah itu, apalagi dari planet lain. Jadi kalau sampean di bulan maka atas bawahnya pun bisa di atas itu ya di bumi ini kan. Gitu. Oke, saya rasa itu dulu. Semakin hari kita insya Allah semakin diserahkan oleh firman-firman Allah yang menjadikan kita makin tinggi. Mas Habib, tadi mau tanya apa Mas Habib? Waktunya habis ini Mas Habib. Ya monggo Gus, derek. Simpan untuk besok Mas Habib ya. Siap Gus. Ya, nanti disimpan untuk besok. Karena waktunya habis. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Semangat! Semangat ya. Jadi mencari rezeki, kata Allah tadi apa pagi ini? Wa kulu min rizqi, tapi famshu fi manakibiha. Kenapa? Allah ja'ala lakumul ardha dhalulan. Allah menjadikan bumi ini tempat untuk mudah disinggahi. Rizki Allah di mana-mana, berjalanlah di segala penjuru bumi, makanlah rizki Allah yang halalan thayyibah, dan hanya apa? Bukan hidup untuk makan loh ya, tapi makan untuk hidup. Jadi kita cari makan itu agar sekedar bisa bertahan hidup. Jangan menghabiskan hidup hanya untuk cari makan. Karena kita wa ilaihin nusyur, kita ini segera akan kembali dibangkitkan Allah, kembali kepada Allah dan dibangkitkan. Semoga Allah membangkitkan kita dalam keadaan husnul khatimah, membangkitkan Allah membangkitkan kita dalam keadaan selamat dunia akhirat kita. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal ahya. Astagfirullahaladzim. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa inna bil man uridana ismanati tabaraka rabbana wa ta'ala ta'ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma da'ana al bala wal wabal haskin min al jinni wa syaitan jangan kufar. Rabbana najina wa lina sabina min qawmi dhalimin rabbana la taj'alna min qawmi dhalimin Allahumma arhamna. Rabbana man afaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma iftah lana babas sama wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi adadil qatil amtar wa idza la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim ya Allah. Itulah warhamna jibrna warfa'na wa zidna wa tina atam. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wal ghina wa husnul khuluq wa husnul khatimah. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallah. Allahumma arhamna bil Qur'an.